Siapa sangka, seorang janda kaya raya seperti aku bisa dibuat berdebar hanya oleh senyum polos seorang pemuda. Setiap kali ia menyebut namaku dengan nada lirih, aku seperti kehilangan kendali atas hatiku sendiri. Dan ketika akhirnya ia menggenggam tanganku, rasanya aku benar-benar luluh. Pagi itu, matahari baru saja menampakkan sinarnya ketika Ibu Kades Rara membuka jendela rumahnya yang megah di pinggir desa. Angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga dari taman yang selalu dirawatnya dengan penuh cinta. Di usianya yang 50 tahun, Rara masih memiliki aura hangat dan ramah yang membuat semua warga desa merasa nyaman berada di dekatnya. Senyumannya tidak pernah pudar dan tatapannya selalu menenangkan siapapun yang melihatnya. Di seberang jalan, Yono sedang menyapu halaman kecil rumahnya. Pemuda berusia 20 tahun itu hidup sederhana bersama ibunya yang sakit-sakitan. Meski kehidupan serba kekurangan, Yono selalu menjaga sikapnya sopan dan lugu, membuat tetangga sering memuji ketulusannya. Rambutnya hitam legam, kulitnya coklat hangat, dan senyum polosnya mampu membuat siapapun tersentuh. Tiap kali Yono lewat di depan rumah Ibu Kades, ia selalu menunduk sopan dan mengucapkan salam. Rara yang sedang menyiram bunga tak jarang tersenyum menatap pemuda itu. Ada sesuatu di mata Yono yang membuat hatinya merasa tenang, seolah ada kebaikan yang murni dan tulus dalam diri pemuda itu. Ia merasa ingin mengenal Yono lebih dekat meskipun jarak usia mereka jauh. Hari-hari Rara diisi dengan urusan desa, pertemuan dengan warga, dan merawat taman rumahnya. Meski jadwalnya padat, ia selalu menyempatkan diri untuk menyapa setiap orang yang datang. Kehidupan Rara terlihat sempurna bagi orang luar, tetapi hatinya terkadang sepi, merindukan kehangatan keluarga yang tak pernah ia miliki lagi sejak ditinggal suami. Yono sering datang membantu warga sekitar dengan sukarela. Ia menolong siapa saja yang kesulitan, membawa belanjaan ke rumah tetangga, atau membantu anak-anak belajar membaca. Ketulusannya membuatnya dikenal sebagai pemuda baik hati, walaupun sering menjadi bahan godaan dan cemoohan beberapa remaja nakal. Namun, Yono selalu menghadapinya dengan sabar, tak pernah membalas dengan kata kasar. Suatu pagi, ketika Yono sedang lewat di depan rumah Rara, kucing peliharaan Rara meloncat dari pagar dan mengejar burung. Tanpa sengaja, kucing itu mendorong Yono, membuatnya hampir terjatuh. Rara segera keluar rumah dan menahan tangan Yono agar tidak tersandung. "Hati-hati, Nak," katanya dengan suara lembut. Yono tersenyum gugup, merasa hangat dengan perhatian Ibu Kades yang selalu ramah padanya. Hari itu menjadi awal percakapan mereka yang lebih panjang. Rara meminta Yono masuk sebentar dan duduk di teras rumah. Mereka berbincang tentang hidup, keluarga, dan mimpi-mimpi sederhana yang selalu ingin mereka capai. Rara terkejut melihat betapa cerdas dan bijaksananya pemuda itu, meski hidupnya penuh keterbatasan. Sejak hari itu, Yono sering mampir ke rumah Rara, bukan hanya untuk membantu urusan ringan seperti membawa belanjaan atau membersihkan taman, tetapi juga untuk berbincang ringan. Rara merasa senang bisa berbagi cerita, tertawa, dan mendengarkan pandangan hidup Yono yang polos tapi penuh makna. Kehadiran Yono membuat hari-harinya lebih berwarna. Warga desa mulai memperhatikan hubungan hangat antara Ibu Kades dan pemuda itu. Beberapa orang menyindir dengan nada bercanda, sementara yang lain merasa kagum dengan ketulusan mereka. Rara tidak peduli dengan ucapan orang lain. Hatinya menemukan ketenangan saat berada di dekat Yono. Ia merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah perasaan hangat yang tak bisa dijelaskan. Di sisi lain, Yono juga merasakan hal yang sama. Ia kagum pada Rara bukan karena kekayaannya, tetapi karena kebaikan dan kelembutannya. Rara selalu memperlakukannya dengan hormat, memberi nasihat bijak, dan membuatnya merasa dihargai.
Perlahan, rasa kagum itu tumbuh menjadi perasaan hangat yang sulit ia mengerti sendiri. Suatu sore, saat senja mulai turun, Rara mengajak Yono duduk di bangku taman. Mereka melihat matahari tenggelam sambil menikmati teh hangat. Suasana itu membuat keduanya merasa nyaman dan damai, seolah dunia di sekitar mereka berhenti sejenak. Tidak ada kata-kata yang dibutuhkan, hanya senyum dan tatapan penuh makna yang mengisi hati mereka. Hari itu, setelah benih perasaan mulai tumbuh, Yono kembali ke rumahnya dengan pikiran yang riuh. Ia terus memikirkan senyum Rara, kelembutan suaranya, dan cara ia memperhatikannya. Seolah dunia berhenti ketika mereka bersama. Hatinya merasa aneh, campuran antara kagum, nyaman, dan rasa ingin selalu dekat dengan sosok ibu kades yang luar biasa itu. Rara sendiri di rumahnya duduk di teras sambil menatap langit senja yang perlahan memudar. Ia merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Hatinya yang biasanya hanya diisi tanggung jawab dan urusan desa, kini ikut berdebar setiap kali mengingat Yono. Perasaan itu membuatnya tersenyum malu, sesuatu yang jarang ia lakukan di depan orang lain. Keesokan harinya, Rara sengaja menyiapkan teh hangat dan kue sederhana untuk Yono yang datang membantu membersihkan taman. Ia sengaja memperlambat langkahnya, berharap pemuda itu mau duduk sebentar dan berbincang lebih lama. Yono datang dengan tas kerja kecilnya. Wajahnya sedikit lelah, tapi tetap berseri-seri ketika melihat Rara menunggunya. Saat duduk bersama di bangku taman, Rara mulai berbicara tentang hal-hal yang lebih pribadi. Kenangan masa kecilnya, mimpinya untuk desa, dan rasa sepinya sejak ditinggal suami. Yono mendengarkan dengan saksama, sesekali tersenyum, sesekali menunduk malu. Ia merasa terhormat karena Rara membuka hatinya padanya dan sekaligus tersentuh oleh kehangatan yang terpancar dari setiap kata-kata ibu kades. Percakapan mereka terus mengalir hingga siang tiba. Rara bercerita tentang kegiatan amal yang sering ia lakukan, tentang anak-anak yatim yang ia bantu, dan tentang mimpinya untuk membuat desa lebih nyaman bagi semua warga. Yono mendengarkan dengan penuh kagum. Ia merasa dunia di sekelilingnya begitu luas, dan Rara seperti jendela yang memperlihatkan semua kemungkinan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, tidak semua warga desa sehangat Yono. Beberapa orang mulai membicarakan hubungan mereka dengan nada bercanda yang tajam, menyindir perbedaan usia dan status sosial. Rara mendengar beberapa komentar di pasar dan rumah warga, tetapi ia tetap tersenyum dan mengabaikannya. Ia tahu hatinya memilih untuk fokus pada kebaikan, bukan gosip. Yono juga mulai merasakan tekanan dari lingkungannya. Teman-temannya bercanda tentang hubungan aneh antara dirinya dan ibu kades. Sebagian menertawakan, sebagian lagi penasaran. Namun, Yono tetap tenang. Ia tidak ingin terseret dalam perdebatan atau cemoohan. Yang penting baginya adalah rasa nyaman dan hormat yang selalu ia rasakan ketika berada di dekat Rara. Suatu sore, saat Yono membantu membersihkan taman, Rara mendekatinya dengan sebuah bingkisan kecil berisi teh herbal dan kue. "Ini nak, coba ini, rasanya enak dan bisa bikin lebih segar," kata Rara dengan senyum hangat. Yono menerima bingkisan itu sambil tersenyum malu, merasa bahwa perhatian sekecil itu mampu membuat hatinya berbunga-bunga. Mereka tertawa kecil ketika kucing Rara kembali mengacaukan taman, mengejar burung dan hampir menumpahkan bunga. Momen sederhana itu membuat mereka merasa begitu dekat. Rara melihat Yono dan berpikir, pemuda muda, polos, sopan dan tulus seperti ini jarang ditemukan di dunia ini. Yono sendiri berpikir, Rara baik hati, cantik dan hangat. Aku ingin selalu membuatnya tersenyum. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bisik-bisik di desa yang mulai menimbulkan rasa cemas. Beberapa warga bertanya-tanya, apakah Rara terlalu dekat dengan Yono?
Rara mendengar gosip itu tanpa marah, tetapi hatinya merasa sedikit risau. Ia tahu hubungan ini masih rapuh di mata orang lain, dan ia harus berhati-hati menjaga perasaan semua pihak. Malam itu, Rara menulis di buku harian pribadinya, menorehkan perasaan hangat yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Ia menulis tentang Yono, tentang senyumannya, dan tentang betapa nyaman hatinya saat berada di dekat pemuda itu. Ia sadar bahwa perasaan itu semakin kuat, dan ia mulai mempertanyakan apakah usia atau status sosial seharusnya menjadi penghalang kebahagiaan. Sementara itu, Yono pulang ke rumah dengan langkah ringan dan hati yang berbunga-bunga. Ia berbicara pada ibunya tentang ibu Kades yang begitu hangat dan perhatian. Ibunya tersenyum melihat anaknya bahagia, meski sadar dunia kadang tidak adil bagi hubungan seperti itu. Namun, Yono tidak peduli. Ia hanya ingin selalu berada di dekat Rara, menjaga dan menghormati sosok yang telah membuatnya merasa begitu berarti. Hari-hari berikutnya, kehangatan antara Rara dan Yono semakin terasa nyata. Setiap kali Yono datang membantu, Rara selalu menyambutnya dengan senyum hangat, seolah dunia mereka berdua memiliki aturan sendiri, jauh dari gosip dan bisik-bisik warga desa. Yono mulai lebih sering berbagi cerita tentang hidupnya, tentang mimpi-mimpi kecil yang ia simpan, dan tentang rasa syukur atas hal-hal sederhana yang sering diabaikan orang lain. Rara mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan nasihat bijak dan dorongannya membuat Yono merasa dihargai. Perlahan, Yono menyadari bahwa Rara bukan hanya seorang kepala desa, tetapi seorang teman yang memahami hatinya. Suatu siang, saat Rara sedang memeriksa laporan kegiatan desa, Yono duduk di sampingnya membawa secangkir teh hangat. "Ibu, semoga teh ini bisa membuat ibu sedikit rileks," kata Yono dengan senyum polos. Rara tersenyum, merasa tergerak oleh perhatian sederhana itu. Ia berpikir, pemuda ini sungguh tulus, bahkan dalam hal kecil pun ia selalu memikirkan orang lain. Mereka tertawa ketika kucing Rara, seperti biasa, mencuri kue di meja. Adegan kecil itu membuat mereka merasa sangat dekat, seakan waktu berhenti sebentar hanya untuk mereka berdua. Rara menyadari bahwa hatinya mulai terbuka, dan perasaan yang muncul tidak lagi sekedar kagum, tapi hangat dan nyaman seperti keluarga. Namun, kebahagiaan sederhana itu mulai diuji oleh pandangan warga desa yang semakin penasaran. Beberapa tetangga mulai membicarakan hubungan mereka. Ada yang bercanda, ada yang mempertanyakan keseriusan Rara terhadap Yono. Rara mendengar gosip itu, tapi ia memilih untuk tetap tersenyum. Hatinya tahu bahwa hubungan ini lebih penting daripada opini orang lain. Yono pun merasakan tekanan yang sama. Beberapa temannya mulai bercanda berlebihan, menertawakan hubungan aneh mereka. Meskipun begitu, Yono tidak marah. Ia tahu bahwa perasaan tulus tidak bisa diukur oleh usia atau status sosial. Ia hanya ingin tetap berada di dekat Rara dan menghargai setiap momen kebersamaan mereka. Suatu sore, Rara mengajak Yono berjalan-jalan di tepi sawah yang berwarna emas diterpa matahari senja. Udara segar dan pemandangan yang indah membuat percakapan mereka semakin hangat. Rara bercerita tentang masa mudanya, tentang suka duka menjadi kepala desa, dan tentang harapannya untuk melihat generasi muda desa tumbuh dengan bahagia. Yono pun merasakan dengan saksama, hatinya penuh kagum. Ia merasa bahwa Rara bukan hanya sosok yang baik hati, tetapi juga bijaksana dan kuat. Suatu sore, Rara mengajak Yono berjalan-jalan di tepi sawah yang berwarna emas diterpa matahari senja. Udara segar dan pemandangan yang indah membuat percakapan mereka semakin hangat. Rara bercerita tentang masa mudanya, tentang suka duka menjadi kepala desa, dan tentang harapannya untuk melihat generasi muda desa tumbuh dengan bahagia.
Yono mendengarkan dengan saksama, hatinya penuh kagum. Ia merasa bahwa Rara bukan hanya sosok yang baik hati, tetapi juga bijaksana dan kuat. Perasaan hormat dan kagum itu perlahan berubah menjadi rasa hangat yang sulit ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia hanya tersenyum malu setiap kali tatapan Rara menatapnya lembut. Malam itu, ketika bintang-bintang mulai muncul di langit, Rara menyiapkan secangkir teh hangat untuk Yono. Mereka duduk di teras sambil menikmati keheningan yang nyaman. Tanpa kata-kata berlebihan, kehadiran satu sama lain sudah cukup untuk membuat hati mereka damai. Rara menyadari bahwa momen sederhana inilah yang selama ini ia rindukan dalam hidupnya. Namun, di dalam hati Rara muncul pertanyaan kecil yang membuatnya sedikit cemas. Apakah perasaan ini benar-benar pantas bagi seorang kepala desa yang sudah berusia 50 tahun? Apakah Yono juga merasakan hal yang sama? Atau ia hanya menghargai kebaikanku? Keraguan itu membuat hatinya sedikit bergetar, tetapi ia menekan rasa takutnya dan memilih untuk menikmati momen ini. Yono pun di malam yang sama menatap bintang sambil berpikir tentang Rara. Ia sadar bahwa ia telah menemukan sosok yang selama ini membuatnya merasa aman dan dihargai. Perasaan itu membuatnya bahagia sekaligus bingung, karena dunia sekitarnya seringkali tidak memahami hubungan seperti ini. Namun, Yono bertekad untuk tetap setia pada perasaan yang tumbuh di hatinya. Hari-hari mereka masih panjang, dan benih cinta yang mulai tumbuh kini siap menghadapi tantangan yang akan datang. Namun, tantangan itu tidak menunggu lama untuk menunjukkan dirinya. Kabar kedekatan Rara dan Yono semakin kencang beredar di desa, membuat sebagian warga mulai merasa heran. Sebagian lagi diam-diam tidak setuju. Pagi itu saat Rara baru saja keluar dari rumah menuju balai desa, ia mendengar dua ibu-ibu berbisik di pinggir jalan. Apa pantas seorang kepala desa janda terhormat dekat dengan pemuda miskin seumuran anaknya? Bisik salah satu. Rara menahan senyum meski hatinya sedikit terguncang. Ia tak ingin perasaannya dipandang rendah, tapi ia juga tak bisa membiarkan gosip itu melukai Yono. Di sisi lain, Yono yang baru pulang dari sawah mendengar ocehan sekelompok pemuda desa. "Hei Yo, kabarnya kamu calon Pak Kades baru ya?" Goda mereka sambil tertawa. Yono hanya tersenyum kaku, memilih diam dan berjalan pergi. Namun, jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa resah. Ia tidak ingin hubungannya dengan Rara menjadi bahan ejekan yang tak berujung. Malam harinya, Rara duduk di ruang tamu rumah besarnya, menatap kosong pada secangkir teh yang sudah dingin. Pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Ia tahu desas-desus bisa membesar, bahkan bisa mempengaruhi wibawanya sebagai kepala desa. Namun, di sisi lain, ia tak sanggup berpura-pura bahwa Yono hanyalah pemuda biasa baginya. Yono pun merasakan hal yang sama. Saat ia duduk di beranda rumah kecilnya, ia berbicara pada ibunya yang sedang berbaring. "Bu, kalau orang-orang membicarakan aku dengan Ibu Kades, apakah itu salah?" tanyanya pelan. Ibunya menatap lembut lalu berkata, "Nak, yang tahu benar atau salah itu hatimu sendiri. Kalau perasaanmu tulus, jangan biarkan omongan orang membuatmu goyah." Kata-kata itu menenangkan, meski kegelisahan tetap ada di benak Yono. Keesokan harinya, Rara mengundang Yono untuk membantu menata buku di perpustakaan desa. Saat mereka bekerja bersama, Rara memberanikan diri berkata, "Yono, kau tahu apa yang orang-orang katakan tentang kita, bukan?" Yono menunduk, terdiam sejenak sebelum menjawab. "Saya dengar, Bu, tapi saya tidak ingin memikirkannya. Yang saya tahu ibu baik pada saya, dan saya menghormati itu." Jawaban sederhana itu membuat hati Rara terenyuh. Ia ingin mengatakan lebih banyak, ingin jujur bahwa hatinya sudah terlalu dalam terikat pada pemuda itu, tapi ia menahan diri.
Ia takut kata-kata itu akan memperburuk keadaan, mempercepat gosip yang sudah terlanjur beredar. Sementara itu, di rapat desa berikutnya, beberapa tokoh masyarakat mulai melemparkan pertanyaan halus. Bu Kades, warga ingin tahu, benarkah kabar kedekatan dengan Yono itu? Tanya seorang bapak dengan nada yang seolah-olah ramah tapi menusuk. Rara menanggapinya dengan senyum tenang. Menjawab singkat, Yono pemuda baik yang sering membantu desa, itu saja. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa terpojok. Yono yang mendengar kabar itu dari warga lain merasa bersalah. Ia tidak ingin menjadi beban bagi Rara, apalagi sampai membuatnya dipertanyakan wibawanya. Malam itu, ia gelisah berjalan mondar-mandir di halaman rumah kecilnya. Bertanya dalam hati, apakah ia harus menjauh demi kebaikan Rara. Rara pun tak kalah resah. Ia berdiri lama di depan jendela rumahnya, menatap jalan sepi yang biasanya dilalui Yono. Hatinya bertanya-tanya, apakah ia sanggup melawan pandangan orang banyak demi perasaannya sendiri? Apakah ia tega melihat Yono terus digoda dan direndahkan hanya karena kedekatan mereka? Kebimbangan itu membuat malam terasa panjang bagi keduanya. Yono mencoba meyakinkan diri bahwa yang ia rasakan bukan salah. Tapi ia juga sadar dunia luar tidak seindah hatinya. Rara pun menuliskan unek-uneknya di buku harian, berharap menemukan jawaban yang bisa menuntunnya. Namun, yang tertulis hanyalah satu kalimat, "Aku takut kehilangan dia, tapi aku juga takut dunia tidak mengizinkan kami." Kini hubungan mereka mulai diuji oleh pandangan masyarakat dan jalan ke depan terasa semakin penuh rintangan. Cobaan itu semakin berat ketika sebuah kabar miring tiba-tiba menyebar cepat di desa. Seseorang mengatakan bahwa Yono sengaja mendekati Ibu Kades hanya untuk mencari keuntungan. Gosip itu berembus kencang dari warung kopi sampai ke pasar, membuat banyak telinga mendengar dan banyak mulut ikut berkomentar. Rara mendengar kabar itu saat ia hendak pulang dari balai desa. Seorang perangkat desa dengan wajah ragu mencoba menenangkan. "Bu, jangan diambil hati, mungkin hanya omongan orang iseng." Namun, di dalam hati Rara terasa perih. Ia tahu Yono bukan pemuda seperti yang digosipkan, tapi ia juga sadar gosip bisa merusak nama baik, bukan hanya dirinya, melainkan juga Yono yang polos dan tak bersalah. Sementara itu, Yono yang baru saja selesai membantu tetangganya dikejutkan oleh bisikan seorang teman. "Yo, katanya kamu mau jadi menantu Bu Kades biar hidupmu enak, benar begitu?" Yono terdiam, wajahnya memanas. Ia tidak marah, tapi rasa malu dan kecewa menyelimutinya. Bagaimana mungkin ketulusannya dianggap sebagai ambisi murahan? Di rumah besar miliknya, Rara pun tak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, gelisah memikirkan gosip yang semakin ramai. Dalam hati ia bertanya-tanya, apakah keputusanku membiarkan Yono sering datang ke rumah adalah kesalahan? Namun, setiap kali ia mengingat senyum polos Yono, hatinya kembali yakin bahwa pemuda itu tulus. Keesokan paginya, suasana pasar menjadi gaduh ketika Rara datang meninjau harga kebutuhan pokok. Beberapa pedagang menunduk hormat, namun ada pula yang berbisik di balik punggungnya. Rara mendengarnya jelas, meski mereka berusaha berbisik. "Kasian Bu Kades, seolah tidak bisa memilih pasangan yang sepadan," ujar salah seorang. Rara tetap berjalan tenang, tapi dadanya sesak menahan luka. Di sore hari, Yono memberanikan diri datang ke rumah Rara. Wajahnya tampak lelah, matanya sayu. "Bu, maafkan saya, kalau karena saya, nama ibu jadi bahan pembicaraan," katanya dengan suara gemetar. Rara menatapnya dalam-dalam lalu menjawab tegas, "Yono, jangan pernah menyalahkan dirimu. Aku tahu siapa dirimu sebenarnya, dan aku tidak akan membiarkan gosip mengubah itu." Kata-kata itu membuat Yono terdiam, matanya berkaca-kaca. Namun, di balik ketegasan itu, hati Rara juga sedang rapuh.
Ia menyadari bahwa perasaan tulus mereka kini sedang berada di ujian yang sesungguhnya. Ia mulai berpikir, apakah ia harus menjaga jarak demi melindungi Yono dari tuduhan yang semakin liar? Ataukah ia harus berani melawan arus meski risikonya besar bagi keduanya? Di malam yang tenang, Rara menulis di buku hariannya. Mengapa cinta yang tulus harus dipertanyakan hanya karena usia dan status? Mengapa hati yang sederhana dianggap penuh perhitungan? Air matanya menetes pelan membasahi halaman buku itu. Ia sadar hidupnya kini tidak hanya tentang dirinya, tapi juga tentang seorang pemuda yang hatinya ia kagumi. Yono di tempat lain menatap langit malam. Ia mengingat senyum Rara, kebaikannya, dan cara ia selalu menghargai dirinya meski berasal dari keluarga miskin. Hatinya berbisik, aku harus melindungi Ibu Kades walau harus menjauh. Pikiran itu membuat dadanya sesak, tapi ia merasa itu mungkin satu-satunya cara agar nama baik Rara tidak semakin rusak. Hari-hari yang sebelumnya penuh senyum kini mulai terasa berat. Tatapan warga desa yang dulu ramah kini bercampur dengan tanda tanya dan bisikan. Baik Rara maupun Yono sama-sama merasakan tembok tinggi mulai menghadang langkah mereka. Jalan yang awalnya indah kini berubah penuh bayangan keraguan. Hati mereka ingin tetap bersama, tapi dunia sekitar seolah menolak kebahagiaan itu. Puncak kegelisahan datang ketika gosip tak lagi sekadar bisikan, melainkan berubah menjadi kejadian nyata yang mengguncang keduanya. Suatu pagi, Rara mendapat kabar dari seorang perangkat desa bahwa ada warga yang mengajukan protes tertulis. Isinya menyinggung tentang kedekatan dirinya dengan Yono yang dianggap tidak pantas untuk seorang kepala desa. Surat itu ditandatangani oleh beberapa tokoh desa, membuat hati Rara tercekat. Ia memegang kertas itu erat-erat, wajahnya memucat meski ia berusaha tersenyum tenang. Di saat yang sama, Yono mendengar dari tetangganya bahwa ia dijauhi oleh beberapa orang. Beberapa warga mulai enggan menyapanya seperti dulu, bahkan ada yang terang-terangan menghindar. Yono, lebih baik kau jaga jarak dari Bu Kades itu demi kebaikanmu juga, kata salah satu tetua desa dengan nada prihatin namun tajam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Sore harinya, Yono memberanikan diri menemui Rara. Ia berdiri di teras rumah besar itu dengan wajah ragu. Ketika Rara keluar, Yono langsung menunduk dan berkata lirih, "Bu, kalau saya harus pergi jauh demi menjaga nama baik Ibu, saya rela. Saya tidak ingin Ibu kehilangan kehormatan hanya karena saya." Kata-kata itu membuat dada Rara bergetar, seolah dunia berhenti sejenak. Dengan suara tegas tapi lembut, Rara menatap mata Yono. "Yono, jangan pernah kau berkata begitu. Kehormatan tidak ditentukan oleh gosip, melainkan oleh kebenaran hati. Aku tidak akan membiarkanmu pergi hanya karena omongan orang." Air mata hampir jatuh dari pelupuk matanya. Namun, ia menahannya dengan senyum kuat. Meski demikian, malam itu Rara tidak bisa tidur. Ia merasa terjepit di antara dua dunia, tanggung jawab sebagai kepala desa yang dituntut menjaga wibawa, dan hatinya sebagai seorang wanita yang menemukan kembali arti bahagia bersama Yono. Ia menulis di buku harian, "Mengapa aku harus memilih ketika hatiku hanya ingin jujur?" Yono pun mengalami malam panjang yang sama. Ia termenung di beranda rumahnya memikirkan masa depan. Ia sadar bahwa kebersamaan dengan Rara membuatnya bahagia, tapi ia juga takut jika dirinya menjadi beban bagi wanita yang ia kagumi itu. Dalam hening, ia berdoa singkat, "Ya Tuhan, lindungi Ibu Kades, jangan biarkan aku menjadi penyebab lukanya." Keesokan harinya, suasana desa semakin riuh. Di balai desa, sekelompok warga berkumpul dengan nada ingin tahu dan penuh rasa curiga. Mereka mempertanyakan kenapa Yono begitu sering berada di rumah Bu Kades.
Rara berdiri di hadapan mereka, tersenyum tenang meski dalam hati bergetar. Yono sering membantu desa. Ia pemuda baik, tidak ada yang salah dengan itu, katanya dengan suara mantap. Namun, seorang warga tiba-tiba bersuara keras. "Kalau begitu buktikan, Bu, jangan sampai kami melihat hubungan ini hanya jadi bahan cemoohan. Kepala desa harus memberi teladan, bukan jadi bahan gosip." Kalimat itu membuat ruangan seketika hening. Semua mata tertuju pada Rara yang berusaha tetap tegar meski hatinya terasa teriris. Yono yang mendengar kabar kericuhan itu merasa semakin bingung. Ia ingin membela Rara, tapi ia juga sadar posisinya lemah di mata warga. Ia hanya seorang pemuda miskin yang mudah disalahpahami. Malam itu, ia hampir memutuskan untuk benar-benar pergi dari desa agar gosip berhenti meski hatinya menjerit menolak. Di balik kegelisahan itu, Rara duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu yang biasanya menjadi jalan masuk Yono. Ia tahu sebentar lagi mungkin Yono akan mengambil keputusan sulit dan ia sendiri harus bersiap menghadapi badai yang lebih besar. Dalam hati ia berbisik, "Jika harus memilih, aku akan melawan dunia, asal jangan kehilangan dia." Kalimat itu terus terngiang di kepala Rara sepanjang malam, seakan menjadi sumpah yang meneguhkan hatinya. Tapi ia tahu, kata-kata itu bukan hanya janji kepada dirinya sendiri, melainkan juga janji yang menuntut keberanian. Keesokan harinya, Rara memutuskan langkah berani. Ia memanggil perangkat desa dan beberapa tokoh masyarakat ke rumahnya. Dengan suara tegas, ia berkata, "Sebagai kepala desa, tugasku menjaga kepercayaan warga. Tapi sebagai manusia, aku juga berhak untuk bahagia. Jangan samakan gosip dengan kebenaran." Suasana hening, sebagian warga terlihat kaget, sebagian lagi tidak setuju. Di balik jendela rumah besar itu, Yono berdiri menatap dari kejauhan. Hatinya terenyuh melihat keberanian Rara. Ia ingin masuk dan berdiri di sampingnya. Tapi bayangan tentang dirinya dianggap pengganggu, membuat langkahnya terhenti. Ia hanya bisa mengepalkan tangan, menahan perasaan yang ingin meledak. Setelah pertemuan itu, kabar tentang pernyataan Rara menyebar cepat. Desa terbagi menjadi dua kubu, mereka yang mendukung keberanian Bukades untuk jujur, dan mereka yang tetap menganggap hubungan dengan Yono tidak pantas. Jalanan desa dipenuhi bisik-bisik, seolah setiap orang ingin menjadi hakim. Malam harinya, Yono akhirnya memberanikan diri masuk ke rumah Rara. "Bu, kenapa ibu harus sejauh itu membela saya? Bukankah lebih mudah jika ibu mengabaikan saya saja?" tanyanya lirih, matanya basah menahan emosi. Rara menatapnya dengan tatapan yang tajam namun lembut. "Karena kau bukan sekadar orang asing di hidupku, Yo. Kau sudah menjadi bagian dari hatiku." Mendengar itu, Yono terdiam. Kata-kata Rara terasa seperti cahaya di tengah gelapnya malam, tapi sekaligus cahaya itu juga menyalakan api besar, sebuah pertaruhan yang akan membuat mereka berdua semakin sulit mundur. Ia merasakan dadanya sesak oleh dua hal sekaligus, bahagia dan takut. Di luar sana, kelompok warga yang tidak setuju mulai merencanakan sesuatu. Mereka merasa harus menegur Yono secara langsung. "Kalau dia tidak berhenti, kita yang akan mengusirnya," kata salah satu dari mereka dengan nada marah. Rencana itu tersebar diam-diam, namun kabarnya sampai juga ke telinga Yono. Malam berikutnya, Yono duduk di beranda rumahnya dengan wajah gelisah. "Kalau aku bertahan, aku bisa jadi beban bagi Bukades. Tapi kalau aku pergi, aku akan menghancurkan hatinya," gumamnya. Dilema itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Rara pun merasa tekanan semakin kuat. Ia mencoba tetap tersenyum di depan warga. Tetapi setiap pulang ke rumah, ia menangis dalam diam. Ia menulis lagi di buku harian, "Aku seorang pemimpin, tapi aku juga seorang wanita.
Apakah salah jika aku ingin dicintai dengan tulus? Tulisan itu basah oleh air mata. Suatu malam, keduanya akhirnya bertemu di halaman rumah dengan suasana penuh ketegangan. Yo, kalau suatu saat aku kehilangan jabatanku karena memilihmu, apakah kau siap menemaniku dalam keadaan apapun? Tanya Rara. Suaranya bergetar, namun matanya menatap mantap. Yono terdiam lama, lalu menjawab dengan suara berat. Aku siap, bahkan jika dunia membenciku. Percakapan itu mengukuhkan ikatan mereka, namun juga menyalakan bara konflik yang lebih besar. Kini hubungan mereka bukan lagi sekedar gosip, melainkan pertaruhan yang nyata. Semua langkah ke depan akan membawa konsekuensi besar, baik bagi keduanya maupun bagi desa. Sebuah ujian cinta dan keberanian yang tidak bisa mereka hindari itu akhirnya benar-benar datang pada malam berikutnya. Suara gaduh terdengar dari arah jalan. Sekelompok warga dengan wajah marah mendekati rumah Yono sambil membawa obor dan suara teriakan. "Keluar kau Yono, jangan merusak nama baik desa kami," teriak salah satu warga dengan nada keras. Orang-orang lain ikut bersaut-sahutan, suaranya menggelegar di malam yang sunyi. Yono yang berada di dalam rumah kecilnya hanya bisa terdiam. Dadanya berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia sadar inilah saat yang paling ia takuti. Di sisi lain, ia tidak ingin lari karena itu hanya akan membuktikan tuduhan mereka. Di tengah keributan itu, tiba-tiba terdengar suara lantang. "Berhenti!" Rara muncul dari kegelapan, berdiri tegak di depan rumah Yono dengan pakaian sederhana. Namun, wibawanya terasa menggetarkan. Semua mata tertuju padanya. "Jika kalian ingin menegur, tegurlah aku. Aku yang memilih untuk dekat dengan Yono. Dia tidak bersalah. Jangan kalian menghakimi tanpa tahu kebenarannya," ucapnya. Suaranya bergetar namun tegas. Warga terdiam sejenak, sebagian kaget dengan keberanian Bukades. Namun, bisik-bisik kembali terdengar. Bahkan ada yang semakin keras kepala. "Tapi Bu, kami ini hanya menjaga kehormatan desa. Bagaimana jika orang luar menertawakan kita?" Mata Rara berkaca-kaca, tapi ia tidak mundur. Lebih hina mana? Hidup dalam kepura-puraan untuk menyenangkan orang lain, atau